أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing sebagai satu keturunan. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nadar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 33, 34, dan 35. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, addi maftaradallahu alaika takun a'badan nasi wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi warda bima qasamallahu laka takun aghnan nasi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang paling baik ibadahnya, dan jauhilah apa yang telah dilarang Allah, tentu kamu akan jadi orang yang paling zuhud. Dan relakanlah hatimu dengan sesuatu yang selalu Allah bagikan untukmu, niscaya engkau jadi orang yang paling kaya. Bisa dilihat di surat kedua, namanya Al-Baqarah, ayat 207 sampai 208. Jadi marilah kita untuk
melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mari kita jauhi larangan-larangan Allah, dan kita memohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami bergembira sekali saat ini bisa hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk mencintai Al-Quran yang suci ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, keluarga besar kami, dan umat ini dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini menjadi umat-umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada para nabi-nabinya, dan kita menghormati keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan juga para habaib, para kiai, dan para ustadz, dan seluruh umat Islam. Mereka semuanya adalah umat-umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak umat manusia ke jalan yang benar, yaitu jurus, jujur, dan lurus. Bisa dilihat nanti di surat kelima, namanya Al-Ma'idah ayat yang ke-8, dan juga di surat 8 namanya Al-Anfal ayatnya ayat yang ke-5. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Ali Imran ayatnya 33. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Adam alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarga Imran, dan menjadikan mereka manusia pilihan di masanya masing-masing, serta diberikan kepada mereka nubuwah dan risalah. Nabi Adam alaihissalam adalah rasul pertama sebagai bapak semua manusia yang telah dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Surat Toha ayat 122. Dari keturunan Nabi Adam alaihissalam lahirlah para nabi dan rasul. Rasul kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam sebagai bapak manusia yang kedua, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Di masanya telah terjadi banjir yang besar yang membinasakan sebagian besar umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan dia dan sebagian keluarganya dari bencana yang dahsyat itu dalam satu bahtera. Keturunannya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Kemudian keturunan beliau ini tersebar ke beberapa negeri. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam datanglah berturut-turut
beberapa orang nabi dan rasul yang berasal dari keturunannya, seperti Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, dan asbat atau anak cucu dari Bani Israel. Di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam yang terkemuka adalah keluarga Nabi Ismail alaihi salam dan keluarga Imron, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan ibunya. Maryam bin Imron, keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian kenabian itu ditutup dengan seorang putra dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ya, dari ayat 124 sampai ayat 129. Kita lihat di ayat yang ke-34, kedua keluarga Ibrahim alaihi salam dan keluarga Imron adalah satu keturunan yang bercabang-cabang menjadi beberapa keturunan. Keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam ialah Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri adalah turunan Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Keluarga Imron yaitu Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan ibunya adalah cucu-cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita lihat di nomor ayat yang ke-35 dari surat Ali Imran ini. Pada ayat yang lalu diterangkan bahwa antara dua keluarga besar itu, yakni keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Imron, yang satu sama lain jalin menjalin. Maka pada ayat ini diterangkan mengenai kisah salah seorang keturunan mereka yang terkemuka, yakni istri Imron yang sedang hamil. Ia menadarkan anak yang masih dalam kandungannya untuk dijadikan pelayan yang selalu berkhidmat dan beribadah di Baitul Maqdis. Dia tidak akan membebani sesuatu pada anaknya nanti, karena anak itu semata-mata telah diikhlaskan untuk mengabdi di sana. Pada akhir ayat 34 telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang diucapkan oleh istri Imron, mengetahui niat yang suci, dan mendengar pujiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia bermunajat. Hal-hal inilah yang menyebabkan doanya terkabul dan harapannya terpenuhi sebagai karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa ayat ini dua kali disebut nama Imron. Yang pertama dalam ayat 33, yaitu Imron ayah Nabi Musa alaihi salam. Sedang yang kedua adalah pada ayat 35, yaitu Imron ayah Maryam. Rentang waktu antara kedua orang itu sangat panjang. Ayat ini menunjukkan bahwa ibu boleh menadarkan anaknya dan boleh mengambil manfaat dengan anaknya itu untuk dirinya sendiri. Pada ayat ini terdapat pula pelajaran, yaitu hendaknya kita berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi orang yang rajin beribadah dan berguna bagi agamanya, seperti doa Nabi Zakaria alaihissalam yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Setelah istri Imron melahirkan dan ternyata yang lahir itu anak perempuan, padahal yang diharapkan anak laki-laki, tampaklah di wajahnya kesedihan dan putuslah harapannya untuk melaksanakan nadarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan." Seolah-olah dia memohon ampun kepada Tuhan bahwa anak perempuan itu tidak patut memenuhi nadarnya, yaitu berkhidmat di Baitul Maqdis.
Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui martabat bayi perempuan yang dilahirkan itu. Bahkan dia jauh lebih baik dari bayi laki-laki yang dimohonkannya. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita, dzurriyyah kita, generasi-generasi kita, baik itu yang laki, baik itu yang perempuan, mudah-mudahan senantiasa beriman dan takwa, menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga dilihat nanti di surat 33, namanya surat Al-Ahzab, ayat yang ke-35. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya. Jadi dan memberikan derajat yang tinggi kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan umat Islam ini, baik yang laki dan perempuan, menjadi umat-umat pilihan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku, maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang ku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Rabb, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sebagai nabi dan rasulku. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada kemadorotan sedikit pun, baik di bumi maupun di langit, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.